Kuasa hukum Oto Hasibuan juga mempertanyakan bagaimana ukuran ataupun standar dari untuk menentukan sebuah kelaziman dalam gerak-gerik seseorang. Apakah perlu dengan statistik? Ternyata seperti yang kita saksikan tadi, ahli Dr. Sarlito mengatakan bahwa tidak bisa ada ukuran spesifik untuk melihat kelaziman. Itu hanya berdasarkan etika ataupun juga hal-hal yang biasanya terjadi dalam kehidupan. Bila kita merinci mengenai masalah gerak-gerik, hal ini tidak hanya dibahas oleh Dr. Sarlito Wirawan selaku ahli dari psikolog Universitas Indonesia, karena pada kesaksian sebelumnya ahli yang didatangkan oleh JPU hari ini yaitu Profesor Dr. Roni Nitibaskara, ahli kriminolog. Gerak-gerik Jessica juga termasuk dalam analisanya selaku ahli kriminolog, dan dia mengatakan dia melihat dari awal gerak-gerik Jessica dari 6 rekaman CCTV yang dilakukan, yang dianalisa bersama Dr. Antonia Ratih, yaitu salah satu saksi ahli yang didatangkan, psikolog klinis dari RSCM, dan catatan-catatan yang disampaikan Profesor Roni adalah ada tanda-tanda kecemasan dan kegelisahan Jessica yang berulang kali ditunjukkan lewat gerak-gerik seperti membelai atau merapikan rambut, dan wajahnya pun kerap menoleh ke kiri dan ke kanan. Kemudian dalam CCTV itu pun juga terlihat Jessica melakukan berulang kali untuk merapikan rambutnya, dan ini dianggap sebagai satu tindakan untuk menenangkan diri. Ini hasil analisa dari ahli kriminolog yang didatangkan JPU sebagai ahli di persidangan ke-17 hari ini. Selain itu, ditemukan juga ketidakserasian antara gerak tubuh dengan ucapan secara berkali-kali saat wawancara dengan Jessica. Kemudian sering melakukan defense mechanism dalam bentuk menyalahkan orang lain dan blocking. Dan pada saat memeriksa Jessica, bila dilihat dalam penafsiran ilmu kriminologi, ada banyak kebohongan. Ditemukan ketidakserasian antara bahasa verbal, nonverbal, kemudian antara intonasi atau nada yang terkesan ingin menjawab saat ditanya. Hal ini yang menjadi kesaksian atau pernyataan dari hasil analisa ahli yang didatangkan JPU di sidang hari ini, yaitu Profesor Dr. Roni Nitibaskara. Saat ini kita masih menunggu sidang kembali digelar, pemirsa. Ambil rehat sebentar. Kesaksian berikutnya akan dilanjutkan dari Sarlito Wirawan selaku psikolog Universitas Indonesia. Pembahasan sebelum rehat ini terhenti di masalah kelaziman serta pengetahuan ahli mengenai SOP dari yang ada di Cafe Olivier. Sidang dilanjutkan. Kita saksikan kembali sidang ke-17 kasus Kopi Maut dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Kepada ahli, tadi di depan persidangan ini ahli menjelaskan bahwa Jessica itu memilih meja 54. Dari mana ahli dapat mengatakan bahwa Jessica memilih meja 54? Oh, saya dikasih tahu kalau itu. Saya nggak tahu nomor 54, nomor berapa, saya dikasih tahu nomor meja 54. Atau di dalam berita acara itu juga ada. Yang kasih tahu penyidik? Penyidik, ya. Itu kan saya nggak tahu, nggak kelihatan. Oh, kalau ahli tidak tahu, saya mau kasih tahu sekarang. Bahwa yang memilih tempat, baik tempat duduk, baik area adalah resepsionis. Oh, bukan. Salah, kalau itu salah. Saya nggak tahu nomor 54-nya. Bahwa dia memilih tempatnya saya lihat ya. Menurut saya dia milih. Apa yang dapat ahli sampaikan dia memilih? Karena dia memilih tempat yang, kan dia keliling dulu gitu, menurut pengamatan saya. Ya kan? Lihat, dari CCTV kan kelihatan dia survei dulu ke atas, nengok ke kamera itu. Dan kemudian dia memilih yang di sebelah sana. Memang ketika
dia duduk, itu kemudian dari belakang itu tidak bisa kamera itu tidak menjangkau itu. Jadi itu kesimpulan saya. Oh, kesimpulannya. Ahli tahu nggak fakta di persidangan yaitu Cindy adalah resepsionis yang menerima Jessica waktu datang jam 3 lewat 30 kurang lebih yang untuk memesan bahwa mereka ada untuk pertemuan 4 orang. Kemudian sewaktu Jessica kembali datang, Cindy yang masih menerima selaku resepsionis. Dan keterangan Cindy di depan persidangan ini, Cindy lah yang membawa Jessica ke area itu. Izin yang mulia, ini dan kemudian pernyataannya menyesatkan. Sebentar, Coba, saya hanya mau sampaikan fakta di persidangan faktanya bukan seperti itu. Karena ahli ini tidak mengetahui. Makanya Sebentar, kasih tunggu fakta sebentar. yang jelas, jangan Tunggu. pakai versi Anda. Ya, Saya tenang ya. Coba ya. Ini yang punya kewenangan menjawab itu ahli ya. Jadi apakah pertanyaan yang disampaikan oleh penasihat hukum akan dijawab atau tidak itu yang mempunyai kewenangan adalah ahli. Ya. Kami persilakan penasihat hukum. baik. Kemudian saya mau tanya, Ya. apa yang ahli nyatakan bahwa Jessica ini berputar-putar melihat yang di mana itu? Ahli bisa menyimpulkan itu. Saya juga sebenarnya susah karena nggak ada CCTV-nya ya. Tapi beberapa kali diputar di depan persidangan ini, termasuk juga beberapa ahli yang lain. Pada waktu itu kalau saya tidak salah, Ratih juga mengatakan berputar-putar, mengelilingi, tapi tidak dapat dibuktikan yang mana CCTV-nya. Nah, ini yang tadi ahli katakan berputar-putar mencari CCTV yang mana? Saya melihat ya, enggak tahu kalau yang lain ibu bapak, tapi saya melihat bahwa dia berputar, mengelilingi dan melihat ke arah, kan dari kamera kan kelihatan dia menengok ke arah kamera gitu loh. Dan saya tidak tahu Ratih itu yang menunjukkan dan saya tidak tahu. Dan menurut saya lazim orang itu, ini bukan statistik ini. Jadi orang itu kalau masuk di tempat cari restoran kan cari tempat yang paling nyaman untuk dia. Gitu, mesti cari keliling dulu pasti itu. Tidak masalah. Iya, tapi dalam perkara ini Jessica itu tidak dikasih pilihan untuk mencari tempat karena resepsionis lah yang menentukan. Ya itu kan saya nggak tahu itu. Iya, makanya saya kasih tahu. Kemudian Keberatan yang mulia, ini ahli, pernyataannya udah menyesatkan. Cindy menyatakan dalam keterangannya Jessica lah meja itu saja. Tidak. Itu kata Cindy. kita nanti Jangan bisa Anda lihat foto. berita acaranya bahwa Cindy lah yang membawa ke area itu. Kemudian ahli, di dalam berita acara ahli nomor 17, di sana ada pertanyaan. Saudara pertegas kembali jawaban pada poin 10, jawaban saudara terdahulu, apakah Jessica patut diduga sebagai yang memasukkan racun jenis cyanida ke dalam minuman Ice Vietnam Coffee yang diminum oleh saudara Mirna. Saudara menjawab begini, saya tidak punya pilihan lain daripada pengukuhan jawaban saya pada BAP yang lalu. Karena dalam tayangan CCTV yang saya lihat, Jessica adalah satu-satunya orang yang paling lama berada bersama Ice Vietnam Coffee. Dan selama detik-detik yang krusial, Jessica masih bersama kopi itu. Yang pada detik-detik itu justru sedang melakukan sesuatu tanda kutip terhadap es kopi Vietnam tersebut. Di samping itu terlihat juga bahwa es kopi Vietnam yang dimaksud masih berwarna hitam ketika disajikan. Ini dari mana ahli bisa mengetahui Dari bahwa film. itu? Dari CCTV. Dari CCTV. Kemudian, tetapi nampak sudah kekuningan pada akhir waktu setelah kejadian. Ya. Ini dari mana? Dari CCTV. Dari CCTV. Ya. Ahli tahu nggak bahwa Ice Vietnam Coffee itu dari keterangan ahli yang terdahulu bahwa ada 6 percobaan yang dilakukan.
sehingga ada satu percobaan yang lebih mendekati apabila patut diduga sianida itu dilakukan pada saat di dalam penguasaan daripada Jessica. Dari hasil percobaan itu bahwa warna daripada kopi yang dimasukin sianida adalah coklat, kopi susu, bukan kuning. Saudara yakin bahwa yang dilihat itu adalah kuning? Saya nggak tahu yakin apa enggak, tapi itu kan yang saya lihat. Yang saya lihat saya tulis atau saya berita acara. Kalau sekarang ditanya lagi lupa saya udah gambarnya. Oh, lupa yakin apa enggak tahu. Pokoknya yang saya dalam percaya itu yang saya lihat, sudah gitu aja. Baik. Yang lain-lain saya nggak tahu, saya bukan ahli kopi. Iya, nggak tahu ya. Kemudian tadi saya sedikit tertarik yang berkeliling-keliling itu. Waduh, berkeliling-keliling ya? Iya, agak menarik, ahli. Di sini sebenarnya ahli bukan mengatakan berkeliling-keliling, tapi mondar-mandir. Mondar-mandir ya? Iya. Yang bagaimana itu yang mondar-mandir? Mondar-mandir itu berbeda ya, keliling-keliling ya? Yang tadi nyampaikan keliling-keliling siapa? Kenapa? Yang bilang keliling-keliling siapa? Saya sendiri? Iya, ahli yang mengatakan berkeliling untuk melihat. Karena pengertian saya kalau berkeliling berarti semua dikelilingin dan lebih dari sekali karena berkeliling-keliling. Nah, ini mondar-mandir. Ini kalau di berita acara adalah mondar-mandir. Mondar-mandir yang betul deh. Oh, mondar-mandir yang betul. Baik. Ya kan saya itu yang betul karena lebih dekat dengan peristiwa saya melihatnya kan. Ya. Sekarang udah lupa saya. Ya. Kemudian yang mondar-mandir ini, mudah-mudahan ahli masih ingat yang mana yang dimaksud mondar-mandir. Apakah dia dari bangku ke toilet ke kasir kemana? Yang mana yang maksud ahli ini mondar-mandir? Ya itu semua mondar-mandir lah. Iya, yang mana? Maksudnya yang mondar-mandir itu yang mana? Kalau mondar-mandir kan nggak cuma satu kan, mondar-mandir, Kalau cuma satu mondar saja namanya, bukan mondar-mandir. Ahli, saya sebenarnya sangat mengagumin ahli ini. Tapi dengan kehadirannya hari ini, sebenarnya bagi saya sesuatu yang tanda kutip lagi. Karena seorang ahli dengan tegas mengatakan bahwa SOP Oliver, tapi itu kesimpulan saya. Loh, kok SOP Oliver menjadi kesimpulan ahli? Baru yang kemudian, mondar-mandir. Semua orang mengetahui bahwa mondar-mandir itu yang dilakukan berulang-ulang. Saya hanya mau tahu yang mana yang ahli maksudkan yang mondar-mandir. Apakah dia sudah ke kasir, balik ke bangku, balik ke kasir lagi, balik kemana? Itu yang mau saya tanyakan kepada ahli. Yang dimaksud mondar-mandir itu yang mana? Mondar-mandir itu dari jalan dari satu titik ke titik yang lain. Ke A, ke B, dari B ke C, balik lagi ke C, ke A lagi, balik lagi. Saya nggak ingat mondar-mandir titik mana ke titik mana dong. Oh, nggak ingat lagi yang mana mondar-mandir. Lagi sudah lama itu. Oh, jadi nggak tahu yang mana mondar-mandirnya ya? Sudah yang mulia? Saya lanjutkan yang mulia. Saya mau nyambung yang nomor 17 tadi saksi. Ini kesimpulan, ya saya bacakan ini ya. Kesimpulan saya, maksudnya kesimpulan saksi. Tidak ada kemungkinan yang lain yang memasukkan serbuk sianida ke dalam cangkir kopi tersebut kecuali Jessica Kumala. Pertanyaan saya, apakah saksi melihat? Ahli, ya, apakah ahli melihat serbuk sianidanya itu ditunjukkan sama penyidik? Kan coba yang di TV itu ada nggak masukkan begini? Coba kalimat saya apa kalimat saya barusan? Ya, kesimpulan, ya. Kesimpulan. Saya, ya. titik 2, ya. Tidak ada ya. kemungkinan yang ya. memasukkan serbuk sianida ke dalam cangkir kopi tersebut kecuali Jessica Kumala. Di mana yang ahli lihat? Apakah saya di situ mengatakan bahwa saya melihat, saya menyaksikan? Kan tidak begitu. Ya.
Itulah Dari mana itu serbuk cyanida saya tanya? kesimpulan saja, karena memang Tidak ada barangnya tapi disimpulkan. bukan. Lah, Bukan gitu dong. ini alin ujum berarti. Ya? Bisa lihat, tidak bisa. Itu alin ujum namanya, tidak lihat barangnya tapi bisa menyimpulkan. Oh gitu ya? Iya, Lucu ya? iya. Oh. Jadi kan gini Pak, Tidak lihat cyanida aja tapi saya bisa tidak melihat orang, Ya. tidak melihat sesuatu, tapi saya tahu ada di belakang pintu itu ada siapa, kan bisa kan? bisa Pak. Ya, bisa. Besok keluar nomor berapa? Kan Oke. gini, ini ada konteksnya Pak, Lah iya. ada konteksnya. Jadi kalau ada konteksnya juga saya tidak bisa mengatakan begitu. Dalam hal ini, kan, Saya membaca apa? dalam hal ini di dalam kasus itu waktu 51 menit itu tidak ada orang lain gitu di spot itu, ya. Sehingga kalaupun ada sesuatu yang masuk ke dalam situ, tidak ada yang Ya. bisa melakukannya kecuali si pelaku yang pada waktu ada di situ. Kalau ada orang lain yang memasukkan bagaimana? Kenapa? Sebelumnya. Kenapa? Sebelum disajikan kalau ada orang yang memasukkan gimana? Ya bisa aja, tapi itu kan kesimpulan saya waktu itu. Lah, Kesimpulan saya. ya, ini yang saya klarifikasi, tidak melihat tapi bisa menyimpulkan. Ya bisa dong. Ya, itu limujum namanya Pak. Ya. Bisa aja. Tidak usah melihat tapi bisa menyimpulkan, bisa. Kalau begitu, Mungkinkah ada orang lain yang masukkan sebelum Jessica? saya tidak bisa menduga begitu. Kok kenapa? Kan sama saja. Tidak bisa. Sedugaan saya adalah begitu. Begini ya, saya analogikan. Kalau ada suatu peristiwa, si A memperkosa si B, kan tidak ada yang melihat. Tapi pengadilan bisa menetapkan bahwa si A bersalah. Saya tahu. Bapak tahu nggak teori kausalitas secara hukum? Ya, secara umum juga ada kok itu. Teori kausalitas secara hukum. Pernah dengar nggak? Katanya Bapak sering urusan dengan kepolisian. Tentunya tahu. Ya, tapi saya bukan ahli hukum, Pak. Lah, begitu juga saya bukan ahli psikologi, Pak. Saya tanya Bapak. Ya, kalau itu sama-sama bukan ahli kita, Pak. Mungkin nggak? Iya. Ya, jadi tetap saja kesimpulan saya enggak lari dari situ, tetap. Oh begitu, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Ahli ya, sebagaimana berita acara nomor 16 bahwa ahli menganalisa tes-tes yang dilakukan oleh AKBP Rini Wawor. Betul, dokter nomor ya. Ya. Jadi semua pertanyaan dijawab oleh Jessica kecuali dua hal ya. Yaitu tentang kehidupan seks ya. Apa maksud? Jadi Coba jelaskan. bagaimana pertanyaannya? Semua tes yang dilakukan oleh Rini Wawor secara tertulis dijawab oleh Jessica. Betul. Kecuali dua pertanyaan yang menyangkut kehidupan seks. Bisa Anda jelaskan apa Ya, yang saudara analisa? jadi kalau psikolog itu mendapatkan kasus seperti itu, yang lebih harus dilakukannya adalah menyelidiki lebih lanjut, memprobing, ya, mendalami ada apa dengan kehidupan seks si pasien, begitu. Ya, itu harus ada pendalaman lebih lanjut, gitu. Jadi pada kesimpulan atau analisa ahli di sini tertulis sehingga tidak pernah terbersit untuk mencari pacar, buatnya pacar akan mengganggu karirnya. Namun J pernah 2 kali mempunyai pacar, tetapi selama pacaran jarang sekali bertemu karena mereka sama-sama disibukkan dengan karir masing-masing dan akhirnya mereka berpisah. J tidak suka gaya berpacaran yang setiap saat harus telepon atau harus bertemu, dalam kurung mengatakan hal tersebut seperti diteror. Kaitan 3 temuan itu menyebabkan saya menduga, artinya ahli yang menduga, bahwa ada kemungkinan Jessica Kumala adalah penyandang orientasi seksual sejenis atau homoseksual. Bagaimana, Dok?
Itu dugaan